Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuri anwari absari basairil anbiya'i wal mursalin wasidratil muntahal arifin wal asyakhil wasilin wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Mukarram al-muhtaram al-alim al-alamah Sayyidul Barakah wal Fadilah Abahul Fahamah Maulana Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qadir al-Mas'ud mata'an Allah bi kulli hayatihi wa razaqana bi kamali tabi'atihi wa afadana bi sirri asrari ulumihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kehadapan Ahlul Bait, keluarga besar bangsa Abah, juga kehadapan para wakil talqin, lebih khusus kepada pembantu khusus Abah Jagat, dan juga ke hadapan semua para pengurus yayasan, juga ketua madrasah, para baligin, baligot, para ustadz-ustadzat, ikhwan wal akhwat, TKN, Pondok Pesantren Suryalaya, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, malam 9 bulan Safar Ramadan ke-7 ke-6 Ramadan ke-6 dengan barokah karomah guru kita dibisarkan, dimaukan, dikuatkan, dibisarkan untuk meninggalkan kesibukan kita yang biasa pada waktu tadi dan sekarang. Kumpul di sini untuk sama-sama taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alat yang paling dekat, paling mudah, paling utama, yaitu zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, terutama pada yang baru ditanamkan talqin zikir, karena ini merupakan suatu alat yang paling luar biasa, sebagaimana yang diminta oleh Sayyidina Ali kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuqi ilallah wa saliha ala ibadi wa abduliha indallah. Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku jalan yang paling dekat kepada Allah, paling mudah dilakukan oleh hambanya, tapi nilainya paling utama menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menjawab, kalau begitu permintaanmu wahai Ali, alaika bi mudawamati dzikrillahi sirran wa jahran. Engkau wahai Ali harus, mesti, wajib senantiasa melanggengkan, ngalanggengkeun mudawamah zikrullah, ingat kepada menyebut nama Allah, baik menyebut dengan lidah yang ada di kepala, juga menyebut yang hanya diingat disebut dengan lidah hati, yaitu zikir hati. Yang baru tadi di masjid begitu banyaknya, luar biasa, alhamdulillah. Paling utama, paling dekat, paling mudah dilaksanakan, alhamdulillah. Tapi nilainya luar biasa. Nilai zikir ini, bobot berat zikir ini mengalahkan beratnya langit, bumi, dan seisinya. Alhamdulillah. Kemudian pada bulan ini juga saya kedua kalinya berdiri di sini. Insya Allah melanjutkan bahasan yang tertunda kemarin. Walaupun sekarang bulan Safar, Ramadan
6 barangkali tidak dibahas makna dari huruf sofar karena masih di mukadimah pendahuluan. Sofar itu sodnya sofaul qalbi, bersih hati, fa'nya fanaun nafsi, jiwa yang fana, rohnya riyadhah. Pengasabah di mukadimah menyampaikan bahwa kitab ini kitab Fadlus Suhuril Qamariyah, kitab yang diberi nama oleh guru kita dengan kitab Fadlus Suhur, artinya kitab yang menerangkan tentang keutamaan bulan-bulan. Yang dimaksud bulan apa? Bulan dalam tahun Hijriyah yang disebut dengan bulan Qamariyah, yang dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, coba ibu-ibu. 1 Muharram, 1 Muharram. Sama 12 bulan. Diuraikan guru kita sekalian. Keutamaan bulan-bulan Qamariyah, bulan Hijriyah. Yang sebenarnya, yang sejatinya, yang sebetulnya dengan menerima talqin zikir semua bulan dalam 1 tahun 12 bulan semuanya sudah fadhail. Enggak lagi beda antara Muharram dan yang lainnya. Enggak ada lagi perbedaan antara Ramadan dan yang lainnya. Apalagi pengasabah telah menyampaikan bahwa dengan talqin zikir maka semua bulan 12 bulan 1 tahun sudah menjadi Ramadan. Beliau menjawab PR dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dibuka di jabat pengasabah. La ta'lamul ibad, la ya'mul ibadu ma fi Ramadana la tamanat ummati ayyakuna sanatan. Seandainya hamba-hamba tahu persis, tahu pasti akan kehebatan Ramadan, tentu mereka akan mengharapkan semuanya Ramadan. Jangan ada Muharram, jangan ada Safar, jangan ada Mulud, jangan ada Dzulhijjah. Semuanya apa mungkin? Tidak bisa mungkin. Tapi ternyata secara nilainya, fadhailnya, keutamaannya, semuanya telah diramadankan oleh Allah melalui guru kita. Alhamdulillah lewat talqin zikir. Lau dari huruf lau terus apa? Lau harfus syaratin fi mudiyin wa yakil ilauhu mustaqbalan lakin kubil. Walaupun masuknya eta lau kan lapi dore, walaupun langka jarang terjadi adanya. Alhamdulillah. Jadi ulangi, sebenarnya dengan talqin zikir semua bulan dalam 1 tahun yang ada 12 bulan semuanya sudah fadhail, sudah mempunyai nilai keutamaan sama dengan zikir. Makanya pengusaha menguraikan lebih dari di depan nanti ada bulan apa saja, tahun mana saja, minggu keberapa saja, hari apa saja, jam berapa saja, mau siang ke, wengi ke, ketika waktu itu inti Quran, pohon Quran dan intinya masuk ke hati siapapun dari umat Nabi, maka itulah adalah Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Ulangi, itu sabda pengasabah. Tahun kapan saja, bulan apa saja, minggu keberapa saja, hari naon wae, jam berapa saja, mau siang mau malam, ketika inti Quran, ketika pohon Quran, kalimat tauhid dan tauhidnya, kalimat ikhlas dan ikhlasnya, kalimat iman dan imannya, kalimat Islam dan Islamnya, kalimat soleh dan solehnya, apa? La ilaha illallah, dan intinya yang 4 huruf dan 1 lagi kantongnya masuk ke hati dari umat Kanjeng Nabi Muhammad, maka
tahun itu, bulan itu, minggu itu, hari itu, jam itu, siang atau malam itu adalah malam turun Quran Lailatul Qadar, yang nilai malam Al-Qadar lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, yang siangnya dipakai berperang jihad fisabilillah, yang malamnya dipakai munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya urbanun bilail asadun finahar. Malam hari takut kepada Allah, mendekat kepada Allah. Siang hari jadi singa, kan bukan singa ompong, bukan, berperang melawan hawa nafsu untuk kita masing-masing pada khususnya. Alhamdulillah malam Al-Qadar. Kitab ini oleh para sahabat diperuntukkan untuk siapa? Ya. Kitab ini, kitab pada ilus subur, diperuntukkan untuk siapa? Litolibi ridor robil gofur, diperuntukkan agar dimanfaatkan isi kandungannya untuk siapa saja. Mau bangsa manusia kita, bangsa jin kalau ada silahkan, yang senantiasa mengharapkan mencari ridho Allah yang maha pengampun. Tentunya kita semua ingin ridho dari Allah Subhanahu dulu, ya. Dulu kita ingin ridho dulu, ingin mau cari ridho Gusti Allah. Nah, ternyata setelah datang ke sini digenggam ridhonya. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Dengan terkibikir digenggam ridho Allah. Para sahabat menegaskan ridho Allah di akhirat, sebagaimana rahmat ampunan Allah di akhirat tidak akan diberikan kepada kita umat Kanjeng Nabi kalau di sini di dunia sekarang ridho ampunan rahmat tidak kita gapai, karena dunia tempat bercocok tanam untuk akhirat. Dengan apa? Meraih ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, dan sebagainya. Segala apa yang Allah janjikan kepada hambanya, untuk kita khusus prioritas dengan menerima talqin dzikir. Alhamdulillah. Itu lebih ridho Rabbil Ghafur. Tentang ridho nanti depan ada babnya. Apa ridho? Ridho teh lain. Kesuka orang mah. Ridho lain sambungan tersuka penuhi ridho itu. Kata laksukan agak do, lain gitu. Nah, tentang ridho nanti oleh para sahabat dibahas dalam bulan Rajab, kalau nggak salah benar. Kalau nggak salah benar. Di Rajab nanti oleh para sahabat diuraikan tentang ridho Allah. Ya. Nah, sekarang kita bukan lagi mencari ridho, bukan lagi hanya mencari rahmat, tapi sudah menggenggam meraih ridho, rahmat, ampunan dengan cara bergabung dengan guru kita, ikut dengan guru kita, ngamalkan amalan guru kita. Alhamdulillah. Yaqala min hadin al-hakir. Nah, kitab ini buah karya tulis, buah tangan dari seorang al-khadim. Apa al-khadim? Pelayan, peladen. Pelayan siapa? Pelayan Abah Anom. Apa? Al-Qadim, pelayan apa? Pengasabah. Pelayan pengasabah Anom. Pelayan Qadim Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Silsilah TKN Pondok Pesantren Surya ke 30 Qadim, Al-Qadim. Otomatis ketika beliau sebagai Qadim Abah Anom, sebagai pelayan pengasabah Anom, maka pasti beliau adalah Khadimul Maula. Khadimul Maula, pelayan peladen Allah Subhanahu, Sang Maha Pembantu Penolong. Khadimul Maula. Alhamdulillah. Bukan khadim yang lainnya. Ketika seseorang telah menjadi Khadimul Maula dengan cara berkhidmat kepada Syekh Mursidnya, maka segala urusan duniawi tunduk takluk kepadanya.
tempat tinggal takut tidak ditinggali, ditempati ya. Makanan takut nggak dimakan, minuman takut nggak diminum, apalagi pakaian takut nggak dipakai, seterusnya. Khadim, kanal malu khadimaka wa anta khadimul maula. Karena terbukti al-malu, harta itu, harta yang kita miliki, kekayaan yang kita usahakan harus menjadi pelayanmu. Jangan kebalik, kita malah dicapekeun ku dunia, dipaciweuhkeun ku dunia, diriweuhkeun ku naon, ku dunia, jeung ku hutang mah jeung kreditan. Gitu. Karena malu khadimaka haruslah ada, karena terbukti harta itu, kekayaan itu harus menjadi khadim kamu, pelayan kamu. Jangan kembali. Ketika harta menjadi pelayan kita, wa anta khadimullah, sedangkan kamu harus menjadi khadim al-maula, khadimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa harta menjadi berkhidmat, mencari-cari, pontang-panting kepada seseorang kalau tidak orang itu berkhidmat secara maksimal kepada Al-Maula, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah Allah berfirman dalam hadis qudsi, dimuat dalam kitab Iqadul Himam Sarah Al-Hikam. Allah nyeru manggil kena dunia. Ya dunia, ya dunia, hei dunia. Barat, dari timur, selatan, utara, atas, bawah dipanggil. Hei dunia, akibi, uhdumi man khodamani, wakibi man khodamaki. Itu hadis qudsi, firman Gusti. Ya dunia, hei dunia, uhdumi, layani, ladeni, tunduk, takluk kamu kepada siapa? Kepada siapa saja orang yang melayaniku. Tundukna, patuhna, manutna, kurbahna, tegesna ka Gusti. Sebaliknya, akibi, capekkeun, riweuhkeun, keluh kesahkeun. Sa Gusti, man khodamaki, siapa saja orang yang melayanimu. Ini anu ngalayanan dunia mah justru kalah dicapekeun ku dunia. Naudzubillah, ini nama tak lepaskeun dunia mah. Itu juhud, lepaskan dunia, dilepaskan dunia dari hati, maksudnya dari lepaskan, disebut juhud. Wajahad wadapakdu ala qati qalbika birmalila fakdun lahu taku'a kola. Wajahad wadapakdu ala qati qalbika bil malila fakdun lahu taku'a kola. Wajah juhud kamu. Apa juhud? Juhud itu adalah meniadakan, meninggalkan, memutuskan, membersihkan, menyeterilkan keterkaitan dan keterikatan hati dari urusan dunia, mal dan mol. Putuskan. Bukan tidak punya dunia, bukan tidak punya apa-apa dunia. Itu yang penting, dunia itu jangan dimasukin ke hati. Hati mah khusus dipakai tempat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati. Alatnya lebih banyak. Nah, ada ya, ada ya, ada ya, ada. Alhamdulillah, luar biasa. Mau dimanapun, kapanpun, sedang apapun, bersama siapapun, ini hidup. Khadim, sahabatnya, khadim siapa? Khadim pengasahabah anom. Otomatis beliau khadim al-maula, khadimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut khadim Allah? Karena Abdul Wahab As-Saroni menyatakan, saya dengar di pensahabah, terus awal-awal kesini juga dengar di awal kesini. Qalbu sayyika ayyuhal muridu haddatullah wa hawasuhu ababuha. Faman taqarraba ilaihi bil qurbil mulai lahu futihat tilkal abwab. Hati gurumu
Manah guru urang teh, manah bangsa abah teh, eta teh hadrat Allah. Maksudnya hadrat Allah. Dulu kapungkur bangsa abah meyakinkan keterangan ini untuk persahabatan om. Hati gurumu, manah guru aranjeun teh hadrat Allah. Panca indrana anggota tubuhna eta pintu gerbang menuju hadrat Allah. Maka disinilah pentingnya kita zaro, ngaras, sumping, sowan, malah istima dan ittiba. Naon musahabah mujalasah, sohbah penting. Gitu ya. Sohbah penting sohbah dengan syekh atau sama dengan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mengamalkan thariqah ini. Jangan sampai sohbah bareng dengan yang lelet, kabawa lelet tentunya. Sohbah bareng dengan yang mungul, kabawa mungul. Sohbah bareng yang ngudud, kabawa ngudud. Gitu. La tashab man la yanhaduka 'ala Allah yaluhu wa la yadulka 'ala Allah maqaluhu. Natilah la tashab man la yanhaduka 'ala Allah yaluhu wa la yadulka 'ala Allah maqaluhu. Jangan sekali-kali kamu, jangan sekali-kali kita musahabah berbareng, bersamaan, berkumpul dengan orang yang tindak tandukna, sikapna tidak menunjukkan kita sadar kepada Allah. Dan jangan bareng, jangan punya CS, punya teman, jangan musahabah dengan orang yang tutur kata ucapanana henteu nuduhkeun kana kembali na eling ka Gusti. Pengetahuan luar biasa. Sikap, tindakan, perbuatan, sabda, dauhana, tambah pengetahuan orang, tambah ilmu orang. Alhamdulillah, itulah indikasi yang dinyatakan Nabi, manusia paling baik, manusia pilihan, orang terpilih. Khiyarukum man dzakarakum billahi ru'yatuhu wajadakum fi ilmikum mantiquhu wa raghabakum fil akhirati amaluhu. Bu, ngertos bu? Ngertos boten? Boten ngertos? Boro-boro boten. Artinya apa? Dawuh Nabi di guru kita adanya itu. Khiyarukum, orang pilihan dari kalian semua, orang yang paling terpilih, terbaik dari ahyar katanya, dari ahyarun, khairun, ahyarukum adalah orang siapa saja yang bersabar. Enggak siapa saja sekarang mas dari beliau. Orang yang apa? Dengan melihatnya, ningali pamenteuna, ningali sosokna, menyampaikan kita ingat kepada Allah. Ngerti pada apa? Bakal katanya sok ingat kena hutang mah. Lu luar biasa. Diajapkeun. Dan cahaya melihat wajahna, melihat pamenteuna, melihat sosokna itu membuat kita sadar. Pengesahabatnya Masya Allah. Begitu kan? Terusnya begitu. Begitu. Jadi membuat kita ingat kepada Allah. Ibu ningali abdi ingat ke saha? Kata roge. Begitu. Yang kedua, indikasi kedua, wajadakum fi ilmikum mantikna, tutur katana, sabda dawuhanna, itu menambah wawasan kalian, nambi pengetahuan orang, nambi ilmu, saucap, sakata, salafal, menunjuk dari sama luar biasa, ilmu hungkul. Sampai ke kehidupan itu emas. Bukan hanya berlaku untuk kami Nabi, ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu berlaku pula untuk guru kita sekalian sahabat. Karena memang apa yang beliau sampaikan itu sudah disodorkan. Betul? Sudah disodorin. Sudah diunjukkan ke Allah Subhanahu la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala
sawaba. Diunjukkan heula teu sagawaya. Manaksina kelas urang. Asbun, asal. Tenang. Sabunyi kita mah banyak kilkol. Kalau bicara kilkol tadi. Kilkol, banyak cincong katanya. Banyak cincong, banyak kilkol. Banyak kulkil dan kuil gitu. Eta ben santri mah sok ngias kula kila kuila kula kila kuila kulu kilu kuilu kulat buat nahun tuh lagi kilat kuila kulata kilata kuilata kilna kuilna terusnya beda jauh orang mulut liar tidak abur tidak kotor harusnya urang madu saucap sakata lapat yang dikenuntut tulisan lambena tambah ilmu tambah contoh salah satu diajar tarekat teh supaya orang jadi orang ilmu bongkarin maksudnya salah satu tujuan diajar tarekat teh supaya orang jadi orang salah satu tujuan dari tarekat teh agar kita menjadi bayi itu bongkarin bayi janggotan kita bayi ajaib belum bayi janggotan banyak luar biasa kalau di tiga tanda ketiga apa wa rogobakum fil akhirati amaluhu indikasi orang terbaik indikasi bangsaabah ahli bangsaabah nomor tiga apa wa rogobakum fil akhirati amaluhu amal perbuatannya ibadahna amalna amaliyahna membuat kita para murid jadi kasangsem maksudnya kasangsem kada dan emas naon sadana teh semangat itunya semangat cinta resep semangat untuk amal akhirat kita ini banyak iwan kalau memang iwan teh murid bangsa teh dari berbagai macam kalangan terusnya dari berbagai macam gender dari berbagai macam latar belakang gitu. Termasuk ayeuna bodoh aya ayeuna bodoh aya alhamdulillah ayeuna bodoh iwan aya ada terus ge utapal alif bingkang atan oh ya tapi ternyata dengan dibimbing oleh guru kita tahu akan amalia guru kita ternyata walaupun bodoh ternyata dina amal akhirat dikir harianana mingguanana kotaman manakibanana dan lain sebagainya semangat terus boleh jadi bisa mengalahkan orang yang pintar alfiah nasilah jamul ditambul badai ngaberele mantek kagelek bayar lebih ke bebayan bisa bisa kalah dengan orang yang bodoh tapi ketemu dengan Syekh Mursyid. Kenapa? Dengan pancaran cahaya ilahi melalui guru kita kepada orang itu walaupun bodoh lihat amalnya nambah ikhwan tambah kita nikat spirit bangkit spirit semangat untuk beramal akhirat. Alhamdulillah seperti sekarang ini jabat tiris jabat ulah udud enak kenapa-naon ngarengkol tidur luar biasa. Alhamdulillah Al-Qadim Al-Hakir yang merasa hina nggak ada apa-apanya yang berdiri tegak di bawah telapak kaki gurunya yaitu gurunya maksudnya pengsabahan itu aja yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga belajar dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.